Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTubeku Suha Koriro. Dalam video kali ini, Suha akan membagikan informasi mengenai CPNS tahun 2021. Adapun yang Suha jadikan sumber rujukan untuk membuat video ini adalah lewat Peraturan Menteri Pendayagunaan Republik Permenpan RB. Bentar, Suha lupa singkatannya. Permenpan RB itu adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Nah, dalam Permenpan RB ini memang sudah dibuat secara komprehensif untuk dijadikan sebagai acuan atau rujukan untuk para pelamar CPNS tahun 2021. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di tahun 2021 ini pemerintah sudah memutuskan untuk membuka seleksi CPNS meskipun tanggal pendaftarannya itu belum diumumkan secara resmi karena kemarin pun harusnya di bulan Juni, di akhir Mei ke bulan Juni itu ternyata diundur, tapi di beberapa instansi itu sudah secara resmi mengumumkan formasi apa saja yang dibutuhkan dan dibuka, seperti misalnya Kejaksaan, terus juga Kementerian Luar Negeri, terus juga PUPR itu udah mengumumkan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai apa saja persyaratannya, terus juga kemudian yang lebih spesifiknya lagi mungkin Suha akan membahas tentang seleksi kompetensi dasar, materi-materi apa yang harus teman-teman pelajari untuk bisa melewati SKD, dan juga berapa persen nilai SKD dan SKB yang dijadikan patokan untuk kelulusannya gitu. Jadi berapa persen nilai yang akan diambil, integrasi nilainya berapa. Nah, pertama-tama untuk CPNS tahun 2021 ini memang dibuka dua jalur juga sama seperti sebelumnya, yaitu ada jalur umum dan juga jalur khusus. Jalur umum itu diperuntukkan untuk seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun jalur khusus itu diperuntukkan bagi teman-teman yang memiliki predikat cum laude ketika S1-nya. Ini dilihatnya dari indeks prestasi kumulatif. Terus yang kemudian yang kedua adalah untuk teman-teman diaspora. Terus ketiga untuk penyandang disabilitas, dan yang keempat untuk putra-putri Papua atau Papua Barat. Nah, kemudian apa sih sebenarnya persyaratan umum untuk menjadi PNS? Nah, siapa aja yang bisa melamar sebagai PNS gitu ya. Secara umum, setiap warga negara Indonesia itu punya kesempatan yang sama untuk mendaftar atau melamar menjadi PNS. Yang terpenting itu memenuhi persyaratan pertama. Ketika mendaftar harus berusia 18 tahun minimal, dan kemudian maksimalnya itu paling tinggi 35 tahun. Terus kedua, bukan anggota Polri, kepolisian, bukan juga anggota PNS ya, bukan sedang menjabat sebagai PNS atau CPNS atau prajurit TNI kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga, belum pernah dipidana penjara. Nah, terus yang keempat, bukan anggota atau pengurus partai politik maupun terlibat politik praktis. Nah, kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Misal bagi teman-teman SMA, SMK punya ijazah SMA, SMK. Terus kemudian untuk teman-teman yang S1 punya ijazah S1. Nah, terus yang paling penting juga nih, bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan. Nah, itu teman-teman. Kalau misalnya persyaratan khusus apa yang harus diperlukan untuk teman-teman yang mau mendaftar sebagai predikat cum laude lewat jalur cum laude ini, yang pertama yaitu harus S1, tidak termasuk diploma 4. Terus kedua, pelamar itu harus dari perguruan tinggi negeri, maksudnya adalah perguruan tinggi dalam negeri, jadi bisa PTN atau PTS, yang terpenting akreditasinya A atau unggul dan program studi terakreditasi A. Jadi akreditasi kampusnya A, akreditasi fakultasnya juga A.
akreditasi program studinya juga A. Nah, gimana nih untuk teman-teman penyandang disabilitas? Nah, buat teman-teman penyandang disabilitas, itu dalam pasal 11 itu disebutkan kalau bagi teman-teman dengan kebutuhan khusus, itu dapat melamar dengan persyaratannya. Yang pertama, harus melampirkan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit, pemerintah, atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Dan yang kedua adalah membuat video singkat menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar, kayak gitu. Sebenarnya teman-teman penyandang disabilitas ini juga bisa melamar di kebutuhan umum maupun melewat kebutuhan khusus. Jadi bisa lewat formasi jalur umum atau formasi jalur khusus, kayak gitu teman-teman. Nah, langsung aja sekarang Sua bakal nerangin tentang apa aja sih seleksi yang ada dalam CPNS tahun 2021. Sebenarnya hampir mirip dan kurang lebih sama sih sebenarnya dengan seleksi CPNS sebelumnya. Seleksi CPNS tahun 2021 ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu seleksi administrasi, kedua seleksi kompetensi dasar, dan ketiga adalah seleksi kompetensi bidang. Untuk seleksi administrasi sendiri itu tentu saja melampirkan berkas-berkas yang diminta sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan bagi pelamar. Jadi misalnya kalian mau melamar di instansi kejaksaan, nah nanti dilihat aja persyaratannya apa, dilampirkan dokumen-dokumen aslinya secara lengkap, seperti itu. Terus kalau misalnya teman-teman sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, baru setelah itu teman-teman baru bisa mengikuti seleksi kompetensi dasar. Nah, seleksi kompetensi dasar ini yang akan Sua uraikan lebih lanjut mengenai materi apa saja. Untuk seleksi kompetensi dasar, teman-teman itu kita masuk definisi dulu ya. Jadi SKD itu adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri PNS. Adapun SKD sendiri itu dibagi menjadi tiga bidang yang akan dites. Pertama, SKD akan mengetes kemampuan intelijensia umum, atau ini tuh biasanya disebut sebagai TIU. Nah, kedua, teman-teman akan dites wawasan kebangsaannya atau biasa disingkat dengan TWK. Terus ketiga, teman-teman akan dites secara karakteristik pribadinya atau TKP. Terus kemudian apa aja sih materi yang harus dipersiapkan? Kita bahas satu persatu dari TWK atau tes wawasan kebangsaan. Untuk materi SKD TWK itu sendiri, yang pertama yang harus dipersiapkan adalah mengenai nasionalisme, terus kemudian integritas, tentang bela negara, dan keempat adalah pilar negara. Khusus di materi SKD ini, di bagian TWK, teman-teman bisa memperdalam atau menghafalkan juga sih, agaknya dibutuhkan, tentang Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terus kalau misalnya untuk tes intelijensia umum, tadi udah TWK ya, sekarang kita ngebahas tentang TIU. Tes intelijensia umum itu ada 3 yang akan dites, dibagi lagi. Yang pertama yaitu penguasaan verbalnya, penguasaan numeriknya, dan juga penguasaan figuralnya. Untuk penguasaan verbal itu sendiri, materi yang akan ditanyakan adalah terkait analogi, silogisme, dan analitis. Analogi itu adalah perbandingan 2 konsep. Kemudian kalau silogisme itu adalah menarik kesimpulan dari 2 pertanyaan, dan silogisme itu salah. Yang kedua berarti silogisme, dan yang ketiga analitis. Analitis itu menganalisa informasi dan menarik kesimpulan, seperti itu. Kemudian yang kedua, tes yang kedua dalam TIU adalah mengenai numerik. Numerik apa aja? Yang pertama ada berhitung. Berhitung itu untuk kemampuan hitung secara sederhana. Terus kemudian adalah deret angka. Deret angka itu untuk melihat pola hubungan angkanya. Dan yang ketiga adalah perbandingan kuantitatif. Perbandingan kuantitatif ini menarik kesimpulan berdasarkan 2 data kuantitatif. Dan yang keempat adalah soal cerita, yaitu analisis kuantitatif. Terakhir, di dalam tes TIU
ada yang namanya kemampuan figural. Kemampuan figural ini berkaitan dengan gambar-gambar. Yang pertama, tesnya berupa analogi untuk membandingkan gambar yang satu dengan lainnya. Kedua adalah ketidaksamaan untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Dan ketiga adalah serial, yaitu melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Ya, jadi jangan sampai lupa ya materi TIU untuk dikuasain semuanya. Yang pertama TIU-nya tentang verbal, kemampuan verbal, numerik, sama kemampuan figural. Itu harus digodok. Harus harus banyak-banyak latihan maksudnya. Nah, kemudian selanjutnya apa sih setelah TWK udah, tes wawasan kebangsaan udah, tes intelijensia umum udah. Terus apa nih yang harus dilakukan lagi? Ada satu tes lagi, yaitu tes karakteristik pribadi. Nah, TKP ini sebenarnya itu lebih ke psikologi dari teman-teman sendiri. Misalnya mereka pengen melihat bagaimana pandangan teman-teman dalam melakukan pelayanan publik, terus juga keramah tamahannya teman-teman dalam jejaring kerja, bagaimana kerjasamanya, kolaborasinya nanti akan seperti apa, terus sosial budaya, bisa nggak beradaptasi dengan suku, ras, budaya yang berbeda gitu ya. Kemudian kemampuan dalam menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam menunjang pekerjaan, terus juga profesionalismenya, dan juga anti radikalisme. Jadi dalam TKP ini memang benar-benar lebih kepada psikologi dari teman-teman sendiri, kondisi psikologi diri teman-teman. Itu dia tentang SKD. Jadi kita balik lagi, kita review lagi secara singkat. SKD itu ada 3 tes yang harus dilewatin. Pertama, tes kepribadian, tes wawasan kebangsaan. Terus kemudian yang kedua adalah tes intelijensia umum, dan yang ketiga adalah tes karakteristik pribadi. Disingkat jadi TKP, TWK, dan juga TIU. Materi yang paling banyak itu sebenarnya ada di tes intelijensia umum. Tes intelijensia umum ada verbal, numerik, dan juga satu lagi figural, bener. Nah, kalau untuk wawasan kebangsaan jangan lupa untuk belajar Pancasila, Undang-Undang Dasar, Sejarah Negara Republik Indonesia, pokoknya hal-hal yang agak sedikit berkaitan dengan PPKN dulu ya, kayak gitu. Terus kalau tes kepribadian karakteristik kayaknya lebih kepada karakter teman-teman aja, psikolog kondisi psikisnya teman-teman, psikisnya. Nah, waktunya berapa lama untuk mengerjakan SKD? Waktunya adalah 100 menit. Lumayan ya. Terus juga kalau kebutuhan SKD itu berapa persen? Nah, jadi untuk SKD itu memang kebutuhan yang akan diterima atau dinyatakan lolos itu sudah dicantumkan dalam Permen-Pan RB ini adalah 3 kali dari kebutuhan formasi. Misalnya, formasi yang akan teman-teman daftar itu Kementerian Luar Negeri, formasi untuk diplomat, itu kan dibutuhkan 140. Berarti 140 dikali 3. Kayak gitu. Berarti teman-teman harus ada di ranking tersebut untuk bisa lolos SKD dan mengikuti SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, untuk seleksi kompetensi bidang sendiri memang materinya itu ditentukan oleh instansi yang teman-teman lamar. Misal kalau melamar di Kementerian Luar Negeri, maka materinya akan mereka yang memberitahu biasanya. Kayak gitu, biasanya ada kisi-kisinya juga sih kayak gitu. Terus ada beberapa tambahan dalam SKB ini atau seleksi kompetensi bidang. Biasanya bisa tambahan berupa wawancara, terus kemudian psikotes, tes kesehatan jiwa, tes kesegaran jasmani, tes bahasa asing. Ini tuh adanya tuh biasanya di kejaksaan. Contoh informasinya ya, yang ada tes tambahan tuh kayak kejaksaan, hakim, itu juga ada wawancaranya, terus ada psikotesnya juga di SKB-nya gitu. Selain dari materi yang akan ditanyakan mengenai pekerjaan teman-teman. Nah, terus kira-kira berapakah bobot kelulusan yang harus dibutuhkan? Nah, jadi bobot kelulusan yang dibutuhkan itu adalah SKD 40% dan nilai SKB-nya 60%. Jadi memang lebih banyak di SKB. Hanya saja tetap harus berusaha lebih keras di SKD-nya juga, karena kan ada perankingan ya. Jadi ya harus maksimal lah di dalam semua seleksinya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan.
Semoga bisa berhasil buat teman-teman yang mau mendaftar sebagai CPNS tahun 2021 ini. Jangan lupa untuk berusaha yang keras dan berdoa yang kuat. Ya, yakin terus dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.